Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Bandung, kota yang dikenal dengan keindahan alam dan kesejukannya. Kota dengan nuansa sejarah yang kental, jalanan tua berkelok dan bangunan peninggalan kolonial yang masih berdiri kokoh meski zaman telah berganti. Tapi seperti banyak kota tua lainnya, Bandung juga menyimpan sisi gelap yang tak banyak diketahui orang. Sisi yang tidak akan kamu temukan di brosur wisata atau dalam lensa kamera para turis. Sisi yang hanya dibicarakan dengan suara pelan, berbisik, seolah takut membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Di kawasan Cihapit, tak jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah bangunan besar yang kini sudah dipenuhi debu, lumut, dan bau lembab yang menyengat. Bangunan itu dulunya adalah sebuah pabrik tekstil. Dindingnya tinggi, catnya mengelupas, dan kaca-kaca jendelanya sebagian besar sudah pecah. Sisa-sisa ranting dan sulur tanaman liar tumbuh menjalar dari celah tembok. Jika kau berjalan di depannya saat siang hari, mungkin kamu hanya akan menganggapnya sebagai bangunan tua biasa yang terbengkalai. Tapi jika kau berdiri di sana saat malam mulai turun, ketika angin mulai bertiup dingin dan jalanan sepi dari langkah kaki, kau akan tahu bahwa tempat itu bukan sekadar bangunan kosong. Orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik menyebutnya dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya pabrik arwah, bangunan menelan nyawa, bahkan ada yang hanya menyebutnya dengan satu kata, jangan. Ya, jangan mendekat, jangan dilihat terlalu lama, jangan ditanya-tanya, karena katanya, tempat itu tak suka diperhatikan. Bangunan itu dulunya adalah salah satu pabrik tekstil terbesar di Bandung pada masa kolonial, didirikan oleh seorang pria keturunan Belanda bernama Willem van Doorn. Pada awal tahun 1900-an, pabrik ini dulunya memproduksi kain dalam jumlah besar, menyediakan bahan untuk pasar lokal dan ekspor. Dalam masa jayanya, ratusan karyawan bekerja, siang dan malam, suara mesin tenun tak pernah berhenti. Dan dari luar, pabrik itu tampak hidup, seolah tak pernah tidur. Tapi yang tidak diketahui orang luar adalah betapa beratnya bekerja di sana. Gaji rendah, jam kerja panjang, kecelakaan kerja yang kerap terjadi, bahkan ada beberapa laporan buruh yang hilang secara misterius. Tapi semua itu ditutupi dengan rapi. Waktu itu, tidak ada internet, tidak ada media sosial. Jika ada yang hilang, cukup uang untuk membuat orang diam, dan berita itu akan tenggelam seperti kabut pagi di Bandung yang cepat memudar. Seorang warga tua yang tinggal di sekitar Cihapit pernah bercerita suatu malam. Ketika ia masih kecil, ia mendengar suara jeritan dari dalam pabrik. Padahal pabrik sudah tutup karena libur panjang. Suara jeritan itu tidak seperti suara manusia, tapi juga bukan suara mesin. Suaranya panjang, dalam, dan menggeram, seperti besi yang digesek paksa. Ia mengintip dari celah pagar dan melihat lampu di dalam pabrik berkedip-kedip, lalu mati. Dan malam itu, langit cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin kencang berputar seperti pusaran. Dan seorang satpam pabrik ditemukan keesokan harinya, dengan mata membelalak dan wajah pucat membiru. Setelah kejadian itu, setiap tahun selalu ada korban. Kadang karyawan, kadang satpam. Baru yang belum tahu apa-apa tentang aturan tak tertulis di dalam pabrik itu. Yang jelas setiap tahun akan ada satu nyawa yang hilang, dan yang lebih menyeramkan, hilangnya selalu di waktu yang sama. Di bulan Oktober, di malam Jumat Kliwon, seperti ada jadwal, seperti ada sesuatu yang menunggu, dan hanya akan puas jika diberi tumbal. Hingga akhirnya, setelah kejadian misterius yang menewaskan seorang operator mesin muda bernama Dimas 12 tahun lalu, pabrik itu ditutup total, perusahaan bangkrut, aset dijual, dan bangunan dibiarkan terbengkalai. Tapi masyarakat sekitar percaya bahwa bukan perusahaan yang bangkrut, tapi perjanjian gaib yang telah gagal dipenuhi. Dan ketika tumbal tidak lagi rutin diberikan, Miklek yang bersemayam di dalam pabrik itu pun mulai mengamuk, menuntut. Kini, tak ada yang berani mendekat ke bangunan itu. Bahkan pemulung pun tak pernah berani mengambil besi tua di dalamnya. Polisi pernah ada yang masuk, tapi tak kembali hingga fajar. Ditemukan terduduk di dekat mesin tenun tua, dengan tangan gemetar, dan berkata berulang kali, mata itu menatapku, mata itu ingin aku. Dan setiap tahun, di bulan Oktober, warga sekitar akan mendengar suara yang sudah lama tak terdengar. Suara mesin tenun tua
berdengung perlahan, berdetak dalam gelap. Seolah masih bekerja, tapi siapa yang menyalakan mesin itu? Siapa yang memberi bahan? Siapa yang mengoperasikannya? Tak ada yang tahu. Dan mungkin tak ada yang ingin tahu, karena ada keyakinan bahwa bangunan itu bukan sekadar pabrik. Ia telah menjadi tubuh bagi sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, dan lebih sabar dari yang bisa kita bayangkan. Sesuatu yang tak butuh listrik, tak butuh pekerja, dan tak butuh alasan untuk mengambil nyawa. Cihapit, kota yang cerah saat siang hari, namun menyimpan bayang-bayang yang pekat saat malam datang. Dan jika kau kebetulan berjalan melewati bangunan tua itu saat langit gelap dan angin bertiup kencang, dan kau mendengar suara mesin tua berputar pelan, cepatlah berlalu, jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan tatap jendela lantai 2, karena mungkin dia sedang menatap balik padamu. Namanya Dimas Riyadi, seorang pemuda berusia 24 tahun yang baru saja pindah ke Bandung dari Garut untuk mencari pekerjaan. Ia datang dengan harapan besar, membawa tekad dan semangat yang membara. Ia bukan pemuda lemah, badannya tegap, pikirannya tajam, dan yang paling menonjol dari dirinya adalah sikapnya yang sangat rasional. Dimas tidak percaya hal-hal berbau mistis. Menurutnya, cerita-cerita tentang makhluk halus, pesugihan, dan tempat angker hanyalah warisan ketakutan dari generasi lama yang belum mengenal logika. Ia sering tertawa ketika mendengar temon-temonnya takut lewat jalan tertentu karena ada penunggu. Baginya semua bisa dijelaskan dengan sains, akal sehat, dan data. Saat ia mendengar lowongan kerja sebagai operator malam di sebuah pabrik tekstil lama di daerah Cihapit, ia langsung melamar tanpa pikir panjang. Gajinya lumayan dan ia merasa bekerja malam justru cocok untuknya yang lebih aktif saat matahari terbenam. Pabrik itu memang terdengar agak menyeramkan dari luar, tapi ia menganggap itu hanya karena sudah tua dan tidak terawat. Ia bahkan sempat bercanda saat pertama kali melihat bangunan itu. Ini sih bukan angker, cuma kurang dicat ulang. Ia diterima bekerja hampir seketika. Proses wawancaranya singkat, tidak seperti kebanyakan tempat lain yang memakan waktu berminggu-minggu. Bahkan yang membuatnya agak heran, pabrik itu seperti terlalu senang menerima siapa saja yang bersedia bekerja malam. Tapi ia tak peduli. Baginya, ini hanya awal baru. Malam pertama Dimas bekerja, suasana di dalam pabrik terasa hening namun sibuk. Beberapa operator mesin senior sedang menyelesaikan giliran kerja mereka sebelum pergantian shift. Dimas memperhatikan mesin-mesin tua yang besar dan berderit pelan. Suara gesekan antar besi, detak alat tenun, dan getaran lantai yang konstan membuat suasana terasa asing, tapi tidak menyeramkan. Hanya berbeda. Salah satu operator senior yang bernama Pak Maman, seorang pria berusia sekitar 50-an, menghampiri Dimas dan mulai memberikan instruksi. Ini mesinmu ya Mas Dimas, jagain aja. Kalau ada yang macet, pencet tombol merah ini. Tapi jangan sembarangan dekit-dekit mesin paling pojok. Mesin nomor 3, itu udah lama nggak dipakai. Dimas mengangguk, tapi rasa penasarannya muncul. Kenapa? Nggak dipakai Pak? Pak Maman hanya menghela napas, menatap mesin tua berwarna hitam dengan tulisan lusuh yang sudah nyaris tak terbaca. Udah rusak. Dan ya, ada ceritanya. Tapi udah, kerja aja dulu. Jangan banyak nanya kalau malam. Sikap Pak Maman yang mendadak dingin membuat Dimas mengernyit. Tapi ia tak menggubris. Baginya, ini hanyalah sisa kepercayaan lama yang mengakar di benak generasi tua. Ia mulai bekerja, mengamati pergerakan kain, memeriksa penggulung benang, dan memastikan tidak ada gangguan pada sistem. Malam berjalan pelan. Jam menunjukkan jam 22:45 ketika semua operator senior mulai pulang satu persatu. Pabrik kini hanya tersisa Dimas dan deru mesin-mesin tua yang seperti bernapas dalam gelap. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya putih kehijauan yang berkedip. Sesekali menambah suasana ganjil ruangan besar itu. Sekitar pukul 11 malam, sesuatu yang tak biasa terjadi. Seluruh mesin tiba-tiba berhenti secara bersamaan. Bukan mati perlahan, tapi berhenti secara mendadak, seperti seseorang mencabut aliran listriknya sekaligus. Pabrik mendadak hening, sangat hening, bahkan dengungan lampu pun tak terdengar. Dimas berdiri, kebingungan. Ia melangkah pelan ke arah mesin-mesin, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tapi tak ada kabel lepas, tak ada saklar yang turun. Tiba-tiba, angin dingin berembus di dalam ruangan yang seharusnya tertutup rapat. Rambut di tengkuknya meremang. Ia menoleh ke arah mesin nomor 3 yang tadi disebut Pak Maman. Mesin itu menyala. Bukan menyala biasa. Mesin itu berputar perlahan, seperti bangun dari tidur panjang. Padahal tadi Pak Maman bilang mesin itu rusak dan tak ada satupun kabel yang terhubung. Tapi sekarang,
Roda gigi besarnya berputar lambat, mengeluarkan suara gesekan yang menyakitkan telinga. Dimas melangkah lebih dekat. Tubuhnya terdorong rasa penasaran yang besar. Mungkin ada korsleting, atau ada aliran listrik yang tidak terputus. Dan mendongak menatap roda utama mesin nomor 3. Di sanalah ia melihatnya sepasang mata-mata yang bukan milik manusia. Gelap, dalam, dan tak berkedip, menatap balik padanya dari sela-sela logam berkarat. Lalu, perlahan, muncul bayangan wajah pucat, dengan rambut panjang basah menggantung, dan mulut menganga lebar, penuh dengan benong-benong kain merah darah yang menjuntai seperti akar. Dimas mundur, tapi kakinya seperti membeku, tubuh Nyakoku. Jantungnya berdegup kencang namun ia tak bisa berteriak. Wajah itu mendekat, keluar dari dalam mesin, seperti merayap menembus logam. Dan sebelum ia bisa berlari, ia merasakan telinganya berdengung keras, seolah seluruh suara dari dunia ini mendadak ditelan. Jalap, Sanye, Dingen dan pagi harinya Dimas tidak ditemukan. Rekan kerjanya yang datang pagi hanya menemukan seragam kerjanya yang tergeletak di dekat mesin nomor 3. Sobek dan basah oleh darah. Dan di atas roda mesin nomor 3 ada benang merah yang berputar sendiri, menenun kain tak kasat. Mata dengan irama yang menyerupai detak jantung. Sejak malam itu, Dimas tak pernah terlihat lagi. Keesokan harinya, pabrik tekstil Cihapit kembali beroperasi seperti biasa. Mesin-mesin kembali menyala. Operator pagi masuk, mengantuk dan lelah seperti biasanya. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Di ruang tengah, salah satu karyawan pagi bernama Asep, yang bertugas mengganti shift, memperhatikan sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di dekat mesin nomor 3 mesin tua yang sudah bertahan-tahan, tidak digunakan tergeletak seragam kerja. Kemeja biru dongker, dengan logo perusahaan di dada kiri, lengkap dengan name tag bertuliskan Dimas R. Asep memanggil beberapa rekan. Mereka berkumpul, melihat pakaian itu dengan ragu, basah, sobek di beberapa bagian. Tapi bukan sobekan biasa. Sobekannya seperti dicabik, seperti ditarik dari banyak arah sekaligus. Dan yang lebih membuat bulu kuduk mereka merinding, di kerahnya ada bercak merah kecoklatan yang sudah mengering, seperti darah. Asep mulai panik. Ia ingat semalam ada satu operator malam karyawan baru yang belum mereka kenal betul. Dan kini, orang itu tidak ada. Tak ada di kantor, tak ada di ruang istirahat, tak ada jejak kepergian, tak ada motor yang tertinggal. Hanya pakaian yang seharusnya dipakai oleh tubuh, kini terlentang seperti kulit yang telah dikosongkan isinya. Manajer shift segera dipanggil. Polisi diberitahu, beberapa petugas datang siang itu untuk menyelidiki. Tapi, seperti kebanyakan kisah menyeramkan lainnya, hasil penyelidikan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki, tidak ada darah lain. Dan yang paling aneh, tidak ada rekaman CCTV. Pabrik sebenarnya memasang kamera pengawas di beberapa titik, terutama di dekat pintu masuk dan ruang kontrol mesin. Tapi malam itu, semua rekaman seperti hilang. Filenya kosong, seperti tak pernah merekam apa-apa sejak jam 22:45 hingga fajar. Hanya layar hitam, hening, gelap. Pihak perusahaan memilih untuk diam. Kejadian itu hanya disebut sebagai karyawan kabur tanpa pemberitahuan. Mereka bahkan menurunkan pengumuman di papan pengumuman bahwa Dimas dianggap mengundurkan diri dan meninggalkan pos kerja. Padahal semua orang tahu dia tidak pernah meninggalkan tempat itu dalam keadaan hidup. Namun cerita itu tak berhenti di dalam pabrik. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kabar hilangnya Dimas menyebar ke lingkungan warga sekitar. Dan di sanalah bisik-bisik lama yang dulu nyaris dilupakan kembali bergema. Cerita-cerita tentang tumbal, tentang mesin nomor 3, tentang mata dari balik besi yang menatap dayam-dayam di malam hari. Seorang pria tua bernama Pak Engkus, mantan mandor pabrik yang kini sudah pensiun, akhirnya angkat bicara. Ia datang ke pabrik, ditemani anak dan menantunya. Wajahnya keriput, langkahnya lambat, tapi sorot matanya tajam. Penuh beban kenangan yang selama ini ia pendam. Di depan para karyawan yang masih syok, Pak Engkus berkata pelan, "Saya sudah bilang dari dulu, mesin itu nggak boleh disentuh, nggak boleh didekati. Tapi kalian tetap aja pakai tempat ini, seolah nggak ada apa-apa." Ia menarik napas panjang, lalu duduk. Waktu pabrik ini masih ramai, tiap tahun selalu ada korban. Karyawan baru, cleaning service, bahkan super truck. Satu orang, selalu satu, hilang begitu saja. Kadang ditemukan dalam kondisi hancur, kadang nggak ditemukan sama sekali. Dan yang paling sering, bajunya doang yang ketemu. Setiap kali korban diambil, mesin nomor 3 itu nyala sendiri. Padahal nggak dicolok listrik,
Putarannya pelan, tapi nggak bisa dihentikan. Yang pernah coba matiin, jatuh sakit, bahkan ada yang buta. Ada yang gila, saya sendiri pernah lihat. Ia berhenti, matanya berkaca-kaca. Saya pernah lihat anak magang masuk ke dekat mesin itu malam hari, cuma mau bersihin lantai. Dia sempat lihat ke arah roda besar, lalu dia jatuh, guling-guling sambil teriak minta tolong. Tapi nggak ada yang bisa nolong. Pas kami hampiri, dia udah nggak sadar, mulutnya nganga, matanya bolong, kayak ditarik sesuatu dari dalam. Para karyawan mulai saling pandang. Suasana hening, seperti pabrik berhenti bernafas. Bahkan suara mesin terasa mengecil, seolah mereka pun menyimak. Lalu Pak Engkus melanjutkan, "Saya yakin Dimas jadi tumbal tahun ini. Karena pabrik ini masih hidup, meski tampak tua, pabrik ini masih diberi makan. Tapi yang dimakan bukan listrik, bukan bahan. Yang dimakan itu nyawa." Setelah kejadian itu, beberapa karyawan malam mengundurkan diri. Mereka tak sanggup bekerja lagi di bawah bayang-bayang mesin nomor 3. Ada yang pindah ke luar kota, ada yang mendadak sakit berat dan harus dirawat di rumah. Tapi anehnya, pabrik tetap berjalan. Produksi tetap lancar, bahkan pesanan meningkat. Seolah hilangnya Dimas membuka jalan bagi keberuntungan perusahaan dan bagi sebagian orang. Ini adalah pertanda bahwa perjanjian lama itu masih berlaku, bahwa mesin-mesin tua itu masih lapar. Dan jika tumbalnya sudah diterima, pabrik akan kembali tenang untuk sementara. Namun ketenangan itu rapuh, karena semua orang tahu waktu terus berjalan, tahun akan berganti. Dan ketika Oktober datang lagi, malam Jumat Kliwon akan kembali menyapa. Pabrik akan memanggil, dan yang belum tahu akan menjadi korban berikutnya. Setiap tempat memiliki asal-usul, begitu pula dengan bangunan tua di Cihapit itu. Banyak yang hanya mengenalnya sebagai pabrik tekstil yang kini terbengkalai. Tempat horor dan misteri bersemayam, tapi sedikit yang tahu bahwa pabrik itu didirikan bukan hanya dengan batu bata dan semen, tapi juga dengan darah, keserakahan, dan sebuah perjanjian terlarang yang mengikat hingga hari ini. Mari kita kembali ke tahun 1907, lebih dari seabad yang lalu. Bandung saat itu adalah kota kecil nan sejuk, pusat perkebunan dan perdagangan di dataran tinggi Priangan. Di antara para pengusaha Eropa yang datang membawa ambisi dan modal, ada satu nama yang sangat disegani, Willem van Doorn. Seorang pria Belanda berdarah bangsawan yang dikenal luas sebagai pemilik tanah, pengusaha tekstil, dan secara diam-diam penyembah ilmu hitam. Willem tidak seperti pengusaha biasa. Ia obsesif, licik, dan sangat percaya bahwa dunia ini tidak bisa dikuasai hanya dengan uang dan tenaga kerja. Ia percaya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, seseorang harus membuat ikatan dengan kekuatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan itulah yang ia lakukan. Pada malam kelam di bulan Oktober tahun 1907, Willem van Doorn dikabarkan pergi ke kaki Gunung Tangkuban Perahu bersama 3 orang pembantunya. Ia membawa sesajen lengkap, darah kambing hitam, kemenyan, dan segulung kain putih yang telah ditulisi mantra dengan darah manusia. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu, tapi hanya 2 pembantunya yang kembali ke kota dengan wajah pucat dan mata kosong, seakan-akan nyawa mereka tinggal separuh. Keesokan harinya, konstruksi pabrik langsung dimulai, cepat, efisien, dan tanpa kendala. Aneh, karena pada masa itu, membangun pabrik dengan ukuran sebesar itu biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Tapi pabrik Van Doorn hanya butuh 6 bulan hingga beroperasi penuh. Penduduk lokal menyebutnya sebagai keajaiban, tapi beberapa orang tua di kampung sekitar menyebutnya kesalahan besar. Sejak awal, pabrik itu terasa berbeda. Udara di sekitarnya selalu lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari terik, burung enggan terbang di atas atapnya. Hewan peliharaan yang dibawa ke sekitar area pabrik seringkali hilang atau ditemukan mati mendadak. Dan yang paling mengganggu adalah bau kain yang terlalu menyengat, meskipun tidak ada kain yang diproses hari itu. Para pekerja lokal yang pertama kali direkrut mengeluh akan mimpi buruk yang sama, terjebak di dalam ruang mesin, dikelilingi roda gigi raksasa yang berputar sendiri. Di dalam mimpi itu, mereka mendengar suara seseorang tertawa panjang, dalam, dan bergema seperti datang dari dalam perut bumi. Namun ketika mereka terbangun, tubuh mereka dipenuhi luka-luka ringan seperti habis terbentur logam, padahal mereka tidur di rumah masing-masing. Satu persatu pekerja mulai mengundurkan diri. Tapi Willem tak kekurangan tenaga kerja, ayam engante. Mereka dengan tahanan pribumi, pengangguran, bahkan anak-anak jalanan yang tidak punya keluarga. Tak ada yang peduli jika mereka hilang. Tak ada yang mencatat jika mereka tak pernah pulang. Dan sejak itulah, mitos tumbal mulai muncul.
menurut catatan tak resmi yang ditemukan di gudang tua oleh seorang mahasiswa antropologi pada tahun 1983, Willem van Doorn telah melakukan perjanjian darah dengan makhluk penunggu tanah. Ia menyebutnya penjaga mesin. Dalam perjanjiannya, makhluk itu akan menjaga mesin-mesin pabrik agar tidak pernah rusak. Hasil produksi selalu tinggi, dan semua pesanan tak pernah terlambat. Tapi dengan satu syarat, setiap tahun, 1 jiwa manusia harus diberikan. Perjanjian itu diikat di bawah mesin nomor 3 yang kala itu adalah mesin utama, buatan khusus dari Eropa. Mesin itu ditanam di atas sumur tua yang konon merupakan pusat energi gaib di wilayah tersebut. Sumur yang kini tersegel oleh besi dan balok baja, tapi tetap hidup. Selama Willem masih hidup, perjanjian itu dipatuhi. Setiap tahun seorang karyawan hilang secara misterius. Tapi tak pernah ada investigasi, karena setiap kali korban hilang, pesanan dari Belanda naik drastis. Keuntungan berlipat, dan Willem menjadi semakin kaya, semakin berkuasa. Namun ketika Indonesia merdeka dan bangsa Belanda harus meninggalkan tanah ini, Willem pun menghilang. Tidak diketahui apakah ia kembali ke negeri asalnya atau lenyap bersama kegelapan yang telah ia bangun sendiri. Tapi pabriknya tetap berdiri, berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Dan entah kenapa, meski sudah berganti generasi, perjanjian itu terus berlanjut. Para pemilik baru selalu diberi peringatan oleh makhluk tak kasat mata. Mesin yang tiba-tiba menyala sendiri, karyawan yang kerasukan, dan menyebut nama Willem dengan suara aneh. Hingga suara-suara malam dari dalam ruang produksi yang kosong. Bahkan ada catatan rahasia dari salah satu direktur era 70-an yang mengaku pernah didatangi sosok wanita berwajah pucat dalam mimpinya. Wanita itu berkata, "Jika kau ingin pabrik ini tetap hidup, maka 1 jiwa harus mati. Mesin ketiga tak bisa ditinggalkan. Ia lapar dan ia sudah terbiasa diberi." Sejak itulah, semua pemilik pabrik meneruskan perjanjian tersebut secara diam-diam. Mereka memilih diam saat ada yang hilang. Mereka pura-pura tidak tahu saat ada pekerja yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan kini, setelah Dimas menjadi korban berikutnya, semua orang mulai menyadari bahwa kutukan itu belum selesai. Ia hanya menunggu, karena selama pabrik masih berdiri, selama mesin ketiga belum dihancurkan, selama tanah itu masih menjadi alas produksi, maka perjanjian darah itu tetap berlaku dan penjaga mesin akan terus menuntut tumbalnya. 2 minggu setelah hilangnya Dimas Riyadi, suasana di sekitar pabrik Cihapit berubah. Bukan hanya rasa takut, tapi juga bisik-bisik yang mulai tumbuh seperti jamur setelah hujan. Karyawan yang dulu bersikap cuek mulai bekerja dalam diam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi obrolan santai saat jam istirahat. Mereka bekerja dalam ritme yang sunyi, seperti sedang menunggu giliran. Namun di tengah semua ketakutan itu, ada satu sosok yang tidak bisa diam. Namanya Rara Ayuning Tias, mahasiswi tingkat akhir jurusan Sejarah Budaya di salah satu universitas negeri di Bandung. Rara bukan gadis biasa. Ia tumbuh besar dalam keluarga yang memiliki kemampuan spiritual. Kakeknya adalah seorang guru sepuh yang kerap menangani kasus-kasus mistis di desa-desa Jawa Barat. Sejak kecil, Rara sudah peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Tapi ia lebih memilih jalur akademik, meneliti sejarah, budaya, dan misteri urban dengan pendekatan ilmiah. Awalnya, Rara hanya mendengar kisah tentang pabrik itu dari obrolan sopir ojek online saat ia hendak pulang malam. Sopir itu berkata dengan wajah serius, "Jangan main-main lewat Cihapit kalau malam, Deng. Ada pabrik yang lapar di sana." Kalimat itu terdengar konyol, tapi Rara penasaran. Ia mulai mencari tahu, menggali arsip tua, bertanya pada dosen pembimbing, hingga menelusuri cerita rakyat yang berkembang di daerah tersebut. Ia bahkan menemukan potongan artikel koran tua dari tahun 1971 yang melaporkan hilangnya 3 karyawan pabrik dalam 1 bulan dengan tajuk "Deru Mesin dan Jejak yang Tak Pernah Kembali." Semakin ia menggali, semakin dalam misteri yang ia temukan. Akhirnya, Rara memutuskan untuk menulis skripsi tentang sejarah kelam pabrik-pabrik peninggalan kolonial. Dengan fokus utama pabrik tekstil Cihapit, ia mencoba menghubungi pihak manajemen pabrik, tapi ditolak mentah-mentah. Alasan mereka selalu sama. Itu cuma gosip lama. Tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Bahkan beberapa karyawan yang ia coba wawancarai pun tampak ketakutan. Ada yang langsung menolak bicara. Ada pula yang hanya berbisik, "Kalau Neng masih sayang nyawa, jangan usik pabrik itu. Cukup 1 yang hilang tiap tahun. Jangan tambah lagi." Tapi rasa penasaran Rara sudah terlanjur membesar. Ia merasa ada yang harus diungkap. Bukan demi tugas akademik, tapi demi mengakhiri siklus kelam yang telah memakan begitu banyak korban. Ia mulai menelusuri saksi-saksi lama,
dan akhirnya bertemu dengan seorang pria tua bernama Haji Sulaiman, mantan karyawan pabrik yang pernah bekerja di bagian listrik selama lebih dari 30 tahun. Di rumah sederhananya di pinggir kota, Haji Sulaiman membuka suara. "Saya pensiun tahun 1999, Neng. Tapi saya masih ingat malam-malam di pabrik itu. Kadang mesin nyala sendiri, kadang lampu mati semua. Padahal aliran stabil. Saya pernah coba matiin dari panel pusat, tapi malah panelnya kebakar. Tapi yang pale, saya ingat." Ia berhenti sejenak, menatap jendela seakan mengingat sesuatu yang jauh. "Malam itu, saya lihat ada anak muda berdiri di depan mesin nomor 3. Ia menatap roda besar itu, dan di situ saya lihat bayangan lain. Bukan bayangannya, tapi bayangan perempuan dengan rambut panjang keluar dari dalam mesin." Rara mencatat setiap kata, tapi hatinya berdegup cepat. "Itu bukan arwah biasa, Neng. Itu bagian dari mesin, atau mungkin mesin itu sendiri. Dulu, saya dengar cerita dari mandor Belanda terakhir sebelum mereka pulang ke negaranya. Katanya, ada sumur tua di bawah fondasi mesin itu. Sumur tempat mereka menanam sesuatu, atau seseorang. Tapi tidak ada yang berani gali. Karena sejak pabrik berdiri, sumur itu tidak pernah dibuka lagi. Dan mesin ketiga berdiri tepat di atasnya. Malam itu, Rara tidak bisa tidur. Kata-kata Haji Sulaiman bergema dalam pikirannya. Sumur tua, tumbal, makhluk yang menjadi bagian dari mesin. Ia mulai menyusun rencana untuk menyelidiki langsung. Meski tahu berbahaya, Rara merasa ini satu-satunya jalan. Ia ingin mengakhiri cerita yang sudah terlalu lama menjadi bayang-bayang kelam warga Cihapit. Beberapa hari kemudian, Rara menyelinap masuk ke dalam pabrik dengan bantuan salah satu karyawan. Malam yang setuju diam-diam membuka pintu darurat untuknya. Ia masuk dengan membawa kamera, senter, dan sebuah buku catatan kecil. Ruangan besar itu terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Suara langkahnya menggema. Bau kain tua dan oli menyengat, tapi ia tetap melangkah hingga sampai di dekat mesin. Nomor 3, mesin itu terlihat seperti bangkai besi tua. Tidak bergerak, tidak berfungsi. Tapi aura di sekitarnya berat, udara di sekelilingnya lebih dingin, lebih tebal, seperti berlapis kabut tipis yang tak terlihat. Rara berjongkok, mencoba mencari celah di lantai. Dan benar, di bawah mesin itu, ia melihat semacam papan besi tua yang disekrup kuat ke lantai semen. Di pinggirannya, ada bekas ukiran mantra. Samar, tapi cukup terlihat saat ia menyentuhnya. Hawa panas tiba-tiba menyambar tangannya. Senter yang ia genggam berkedip. Mesin di sebelahnya mendadak bergetar perlahan, seperti bangun dari tidur. Dan dalam kedipan cahaya itu, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di belakang mesin, dengan tubuh panjang, tangan menjuntai hingga ke lantai, dan wajah yang kosong tanpa mata, hanya rongga gelap yang menatap langsung ke arahnya. Rara terpaku. Ia tahu ia harus lari, tapi tubuhnya menolak. Getaran di lantai semakin kuat, udara berdesing di telinganya, dan suara besi mulai berdentang. Mesin ketiga telah terbangun. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Rara Ayuning Tias. Ia berhasil keluar dari pabrik dengan tubuh utuh, namun tidak dengan jiwanya yang kini terguncang. Wajahnya pucat, napasnya tak beraturan, dan tangannya terus gemetar. Bahkan setelah ia berada jauh dari mesin ketiga itu, karyawan yang membantunya masuk tadi, seorang pemuda bernama Andri, hanya bisa menatap heran saat melihat Rara keluar dengan mata berkaca dan langkah terseok. Rara tidak menjelaskan apapun, ia hanya mengucapkan satu kalimat, mesinnya hidup. Sejak malam itu, hidup Rara tak lagi sama. Ia mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Setiap malam, ia selalu terbangun pada jam 2:33, waktu yang sama ketika ia menyentuh lantai besi di bawah mesin nomor 3. Dan setiap kali ia terbangun, selalu ada suara berulang yang menghantui. Ker, krekaka, ker-kaka. Suara seperti logam yang digesek. Suara roda berputar. Suara mesin tua yang seharusnya sudah mati, tapi berputar dalam pikirannya, terus-menerus. Ia mencoba melupakannya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua yang ia lihat hanya ilusi, akibat kelelahan dan sugesti. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat terornya. Pernah suatu malam, ia bercermin di kamar kosnya. Dan di sana, di pantulan cermin, ia melihat wajah lain di belakang pundaknya. Bukan wajah manusia, tapi wajah hitam dengan mata cekung dan bibir penuh benang merah yang menjuntai seperti usus. Wajah itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Dan ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kejadian-kejadian ganjil mulai datang silih berganti.
buku-buku yang ia simpan rapi di rak setiap pagi selalu ditemukan berserakan di lantai. Terbuka pada halaman yang sama, halaman terakhir skripsinya, di mana ia menuliskan, kutukan yang berakar pada tanah dan besi tidak bisa dihapus dengan logika. Paku-paku kecil muncul di bawah bantalnya. Bau oli memenuhi kamarnya meskipun ia tidak pernah menyentuh mesin. Bahkan suatu malam, ia menemukan segulung benang merah tua di depan pintu kamarnya, terikat rapi dengan noda kecoklatan yang lengket. Di ujungnya, Rara sadar apa yang ia ganggu malam itu bukan sekadar mesin tua. Ia telah membangunkan sesuatu yang tidak suka diperhatikan, sesuatu yang telah hidup tenang dalam bayang-bayang. Dan sekarang, ia merasa diperhatikan setiap saat dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan kewarasannya. Rara menemui seseorang yang dulu kerap dianggap aneh oleh masyarakat sekitar Cihapit. Seorang wanita tua bernama Bunyi Tamina yang tinggal di rumah panggung tua di tepi kebun bambu, tak jauh dari pabrik. Orang-orang menyebutnya dukun tua, tapi Rara tahu ini bukan sekadar dukun. Ini adalah penjaga ilmu lama. Saat Rara datang, tanpa menjelaskan apapun, Bunyi sudah berkata, "Kamu yang bangunkan dia ya, yang sentuh sumur di bawah besi itu." Rara terdiam, tak perlu menjawab. Bunyi Tamina mengangguk pelan, lalu menyalakan dupa dan menaburkan bunga di atas kendi tanah liat. Ia duduk bersila dan mulai bercerita. Yang kamu ganggu itu bukan jin biasa. Dia bukan arwah penasaran. Bukan pula makhluk liar dia. Bagian dari perjanjian. Diciptakan, dipanggil, dan ditempatkan di sana untuk tujuan yang sangat kelam. Suma. Itu tempat penyimpanan tubuh manusia yang dulu dijadikan tumbal pertama. Lelaki muda, anak pribumi yang diikat dan diceburkan hidup. Darahnya ditumpahkan, jiwanya dikurung, dan dari tubuhnya lahir entitas penunggu mesin. Makhluk itu diberi tugas menagih, menjaga, memastikan perjanjian tidak dilanggar. Tapi kau telah melihatnya, dan kini dia tahu siapa kamu. Rara menunduk, air matanya menetes tanpa sadar. Rasa takut yang selama ini coba ia tolak, kini berubah menjadi kesadaran pahit. Ia telah menjadi bagian dari kutukan itu. Bunyi menghela napas panjang. Kalau kamu mau selamat, kamu harus pilih keluar dari lingkarannya atau melawannya. Tapi jika kau ingin melawan, kau harus tahu, ini bukan tentang logika. Ini tentang keyakinan, tentang darah, tentang keberanian melawan sesuatu yang tidak bisa dilukai dengan tangan kosong. Rara terdiam. Dalam hatinya bertarung dua bisikan. Satu ingin lari sejauh mungkin, melupakan semuanya. Dan satu lagi, suara yang jauh lebih dalam dan keras, memintanya untuk tetap tinggal, untuk menyelesaikan, untuk mengakhiri. Karena kini ia tahu, pabrik itu tak akan berhenti sendiri. Dan jika tak ada yang berani melawan, maka mesin ketiga akan terus berputar, menelan satu nyawa. Setiap tahun, terus dan terus, sampai ada yang berani menghancurkan fondasi tempat ia tumbuh, besi dan darah. Hari-hari berlalu dengan perlahan, seakan waktu ikut menyaksikan ketegangan yang merayap di balik dinding tua pabrik tekstil Cihapit. Sejak pertemuannya dengan Bunyi Tamina, Rara Ayuning Tias tak lagi menjadi hanya seorang peneliti sejarah. Kini ia adalah satu-satunya yang membawa kesadaran akan kebenaran kelam di balik besi tua dan balok semen pabrik itu. Tapi kesadaran tanpa tindakan hanyalah kutukan yang menunggu giliran. Rara tahu, jika ia hanya diam, jika ia hanya menuliskan semuanya dalam skripsi dan membiarkan dunia berjalan seperti biasa, maka korban berikutnya tinggal menunggu waktu. Tahun akan segera berganti. Oktober semakin dekat, dan malam Jumat Kliwon akan datang lagi, malam yang selama puluhan tahun menjadi waktu jatuhnya tumbal. Maka ia memutuskan, kutukan ini harus dihentikan. Namun menghentikan sesuatu yang telah hidup selama lebih dari 1 abad bukanlah perkara mudah. Terlebih entitas yang ia hadapi bukan makhluk biasa, melainkan sosok yang hidup dari darah, dibentuk oleh niat jahat, dan dijaga oleh energi yang tak bisa disentuh. Oleh tangan kosong, Rara memulai persiapannya dengan menyusun 3 pilar. Pengetahuan, perlindungan, dan perlawanan. Pertama, ia menggali lebih dalam catatan sejarah pendirian pabrik. Dengan bantuan seorang pustakawan tua di Perpustakaan Nasional Bandung, Rara menemukan salinan surat kontrak Willem van Doorn dalam bahasa Belanda lama. Dalam lembaran rapuh itu, terdapat kalimat yang membuat tengkuknya merinding di Zel Zaliven in Headstall. Zolang Headblowed Yarliks, jiwa akan hidup dalam baja selama darah mengalir setiap tahun. Ia tahu ini bukan sekadar perumpamaan. Ini adalah syarat kontrak gaib yang benar-benar tertulis. Bukan hanya mitos yang diwariskan turun-temurun. Jiwa yang dimaksud bukan hanya roh, tetapi makhluk yang hidup karena energi pengorbanan,
yang disimpan di dalam logam tua, di dalam mesin ketiga. Kedua, ia kembali menemui bunyi Tamina untuk meminta perlindungan spiritual. Di sana, ia diberikan sehelai kain putih dengan raja khusus, campuran air jeruk purut dan arang dupa, serta sebatang paku keramat yang hanya boleh ditanam ketika waktu yang tepat tiba. Kalau kamu mau matiin makhluk itu, kata bunyi dengan suara berat, kamu harus tanam paku ini tepat di titik jantungnya, di lantai bawah roda utama mesin ketiga. Tapi kamu harus tunggu saat ia bangkit, saat ia paling kuat, karena justru saat itulah ia bisa disentuh. Rara hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ketakutan dan tekad saling bertabrakan. Seperti dua roda gigi besar yang saling menggertak di bawah. Tekanan waktu dan pilar terakhir adalah perlawanan. Ia tahu tak bisa melakukannya sendiri. Maka ia kembali menemui Andri, karyawan malam yang dulu membantunya masuk ke pabrik. Awalnya Andri menolak. Ia takut. Tapi saat Rara menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan, rekaman suara roda mesin yang berputar sendiri, catatan sejarah Willem, foto-foto simbol di lantai pabrik, Andri mulai goyah. Ia pun akhirnya bersedia membantu. Dengan satu syarat, semua ini harus benar-benar berakhir. Malam itu, 2 hari sebelum malam Jumat Kliwon di bulan Oktober, Rara mulai mempersiapkan segalanya. Ia tahu, tak banyak waktu tersisa. Dan IAB's Merstek, karena mimpi buruk yang ia alami kini semakin jelas. Dalam tidurnya, ia tidak lagi hanya mendengar suara mesin. Kini ia melihat pabrik itu berdiri di tengah lautan darah. Ia berjalan di lorong yang penuh kain merah. Dan di ujung lorong itu, ia selalu melihat sosok tinggi hitam berdiri diam. Dengan jari-jari panjang seperti logam yang berkarat, sosok itu tak berkata apa-apa. Tapi setiap kali ia menatapnya, ada suara yang bergema. Bukan kamu yang pertama, tapi bisa jadi kamu yang terakhir. Hari-hari pun tiba. Tepat malam Jumat Kliwon, Rara dan Andri masuk ke pabrik secara dayam-dayam lewat pintu belakang yang tak dijaga. Mereka membawa senter, perlengkapan ritual, dan paku keramat yang telah dililit kain putih. Detik-detik itu terasa lambat. Setiap langkah menuju ruang mesin seperti masuk lebih dalam ke dalam perut bumi, dan saat mereka sampai di dekat mesin ketiga, pabrik mulai hidup. Tanpa ada yang menyalakan, semua mesin menyala bersamaan. Deru besi tua menggema seperti lonceng kematian. Lantai bergetar, lampu berkedip, dan mesin nomor 3 perlahan mulai berputar. Suara gesekan logam terdengar jelas. Di atas roda utama, muncul percikan merah, seperti darah segar yang menetes dari dalam mesin. Bau amis memenuhi udara, dan dari dalam celah mesin itu, muncul suara. Satu lagi, hanya satu. Rara berdiri dengan kaki gemetar. Tapi ini saatnya. Ini momen yang sudah dinanti. Ia berlari mendekat, menyingkap penutup lantai dengan bantuan linggis, dan menemukan cakram logam tua dengan simbol seperti mata terbuka. Di sanalah ia harus menancapkan paku. Tapi saat ia mengangkat tangan, sesuatu keluar dari dalam mesin. Sosok tinggi gelap dengan wajah kosong dan rambut menjuntai, kini berdiri di hadapannya. Suara roda berhenti. Waktu seolah membeku, dan entitas itu penjaga mesin mengangkat tangannya yang dingin, menunjuk ke arah Rara. Andri berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia terpaku. Rara menguatkan hati. Ia menutup mata, merapal, doa pelindung, dan menancapkan paku itu sekuat tenaga ke tengah lingkaran logam di lantai. Seketika, suara keras mengguncang pabrik. Roda-roda mesin berhenti. Cahaya padam, angin kencang berputar di dalam ruangan tertutup itu. Jeritan dari dalam mesin terdengar memilukan seperti suara makhluk yang ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Darah menyembur dari roda, lalu menguap menjadi debu merah. Dan semuanya sunyi. Rara terbaring di lantai. Tubuhnya lemas. Andri segera membopongnya. Mesin kecil telah mati. Dan untuk pertama kalinya sejak lebih dari 100 tahun, pabrik itu benar-benar hening. Namun dalam keheningan itu, sebuah pertanyaan masih menggantung. Apakah kutukannya benar-benar telah berakhir? Atau baru saja berganti wujud? Seminggu telah berlalu sejak malam penghancuran mesin ketiga. Bagi Rara Ayuning Tias, waktu itu berjalan seperti kabut tipis yang menggantung tanpa arah. Di permukaan, semuanya tampak tenang. Tak ada lagi suara mesin yang berputar sendiri. Tak ada bayangan gelap di cermin. Tak ada bisikan saat malam menjelang. Pabrik Cihapit mendadak sunyi. Bahkan, terlalu sunyi. Setelah malam itu, listrik pabrik sering padam. Operator malam satu persatu mengundurkan diri. Ada yang bilang mereka lelah, ada pula yang langsung pergi tanpa pamit. Pemilik pabrik, seorang pengusaha kaya asal Jakarta, yang tak pernah peduli apapun selain laba, tiba-tiba menjual sahamnya seminggu setelah kejadian itu. Ia bungkam, tak mau diwawancarai,
dan menghilang entah kemana. Secara fisik, pabrik itu masih berdiri, tapi jiwanya seperti lenyap. Rara kembali ke kampus. Ia menulis laporan akhir dari penelitiannya. Skripsinya selesai, lengkap dengan dokumentasi dan penjelasan sejarah, mitos, hingga ritual yang ia jalani. Tapi entah kenapa, saat ia menyerahkan naskah itu ke dosen pembimbingnya, lelaki tua itu hanya menatap halaman pertama cukup lama. Lalu berkata pelan, "Kamu yakin sudah selesai, Ra?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menggema dalam benaknya. Karena jauh di dalam dirinya, Rara tahu belum. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal, bukan hanya di pabrik itu, tapi dalam dirinya. Ada celah seperti ada getaran samar yang masih berdenyut, seolah ia membuka pintu yang salah dan tak menutupnya dengan benar. Dan tanda-tanda itu mulai muncul kembali. Pada suatu malam, Rara duduk sendiri di balkon kosannya. Hawa dingin tiba-tiba datang, menusuk tulang. Ia menarik selimut tipis, mencoba melanjutkan bacaan jurnalnya. Tapi saat ia melihat ke bawah ke jalan sepi di depan kosnya terpaku, seorang anak kecil berdiri diam di tengah jalan, sekitar umur 7 tahun. Pakaiannya lusuh, wajahnya menghadap ke bawah. Ia tak bergerak, tak bersuara, hanya berdiri, seperti menunggu sesuatu. Rara berdiri. Ia berpikir mungkin itu anak tetangga. Tapi saat ia memicingkan mata, anak itu menatap ke atas. Matanya kosong, hitam penuh. Dan saat ia tersenyum, terlihat benang merah menyilang di mulutnya. Senyum itu bukan senyum manusia. Itu senyum milik sesuatu yang pernah ia lihat. Di dalam mesin, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Rara mundur. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Dan saat itulah, ia sadar. Sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Keesokan harinya, ia kembali menemui Bunyi Tamina. Wajah wanita tua itu tampak lebih muram dari sebelumnya. Saat Rara bercerita tentang anak kecil bermata hitam, Bunyi hanya mengangguk. Seolah sudah menduganya, "Kamu memang berhasil menancapkan paku di jantung mesin, Ra. Tapi kamu harus tahu, paku itu hanya mematikan pintunya, bukan menghapus isinya. Artinya, kau telah mengurungnya, tapi tak menghancurkannya. Dan sekarang, karena ia tak bisa kembali ke sumur, ia ikut padamu." Rara terdiam. Dunia seperti berputar. Jiwa dari dalam mesin itu bukan makhluk biasa. Ia diciptakan dari niat jahat dan pengorbanan. Ia tumbuh dari darah manusia. Dan karena kamu menyentuh inti kekuatannya, kamu telah menjadi pengganti ikatan. Sekarang, bukan pabrik yang menjadi rumahnya. Tapi, Rara ingin menyangkal. Tapi semua yang terjadi selama seminggu terakhir tak bisa dibantah. Ia tak bisa tidur, selalu merasa diawasi. Bayangan-bayangan kecil muncul di sudut kamar. Suara-suara logam berputar kadang terdengar dari dalam lemari atau dari keran kamar mandi yang meneteskan air dengan irama ganjil. Dan setiap malam Jumat, mimpi yang sama datang kembali. Ia berada di ruang pabrik yang kosong. Hanya dirinya dan mesin tua yang menyala perlahan, meskipun roda besarnya telah hancur. Dan dari dalam celah roda itu, tangan kecil penuh darah merangkak keluar. Malam demi malam, tangan itu makin keluar. Kini sudah terlihat kepala, rambut panjang, mulut terbuka. Makhluk itu sedang lahir kembali. Bunyi menjelaskan bahwa beberapa kutukan memang tidak bisa dihancurkan secara paksa. Ada yang harus dijinakkan, ada pula yang harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi dalam kasus ini, tak ada tempat kembali. Karena sumur di bawah mesin telah tertutup selamanya. Dan tubuh manusia pertama yang dikorbankan di masa kolonial telah melebur menjadi roh murni yang haus eksistensi. Kecuali, ucap Bunyi perlahan, "Kau membuat perjanjian baru." Rara menatapnya, takut sekaligus penasaran. Perjanjian, bukan untuk memberi makan, tapi untuk mengikat kembali. Tapi kau harus bayar mahal. Karena kali ini, dia memilihmu. Bukan karena darahmu, tapi karena jiwamu yang pernah menantangnya. Perjanjian itu hanya bisa dilakukan satu kali, pada waktu dan tempat yang sama saat perjanjian lama dibuat. Artinya, Rara harus kembali ke pabrik Cihapit, tepat tengah malam Jumat Kliwon, dan berdiri sendirian di atas bekas fondasi mesin ketiga. Di sana, ia harus bicara langsung pada roh yang dulu hidup dalam mesin. Satu kesalahan saja maka tubuhnya bisa direnggut sepenuhnya. Satu keraguan, maka bukan ia yang kembali, tapi entitas yang baru, yang lebih kuat. Waktu terus berjalan. Rara tahu bahwa jika ia tidak bertindak, roh itu akan tumbuh. Ia akan mengakar di dunia manusia. Ia bisa merasuki siapa saja. Ia bisa membunuh bukan hanya satu setiap tahun, tapi siapapun yang berkaitan dengan pabrik, dengan tanah itu, atau dengan dirinya. Dan pada akhirnya, Rara sadar, ini bukan tentang menghentikan kutukan,
tapi tentang menghadapi konsekuensi dari pilihan yang sudah terlanjur dibuat malam Jumat Kliwon. Berikutnya tinggal 2 hari lagi, dan ia sudah memutuskan, ia akan kembali. Bukan sebagai peneliti, bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas pintu yang pernah ia buka dan berniat menutupnya dengan caranya sendiri. Malam itu tiba, malam yang selama berbulan-bulan membuat jantung Rara berdegup lebih kencang setiap kali ia memikirkannya. Malam Jumat Kliwon, waktu di mana batas dunia nyata dan dunia lain paling tipis. Saatnya kembali ke tempat yang dulu membuatnya hampir hilang jiwa pabrik tekstil Cihapit. Namun kali ini bukan sebagai peneliti biasa, bukan pula sebagai gadis takut yang hanya ingin kabur. Kali ini ia datang untuk mengakhiri segalanya, atau setidaknya berusaha. Langit malam Bandung kelam, mendung menyelimuti cakrawala, menghalangi sinar bintang dan bulan yang biasa menerangi gelap. Angin malam berhembus dingin, menyelinap ke sela-sela bangunan tua pabrik yang sudah mulai rapuh. Bau besi tua, kain usang, dan tanah basah menyeruak memenuhi udara. Rara menginjakkan kaki di halaman pabrik dengan langkah pelan. Setiap detik terasa penuh beban dan harapan. Ia membawa tas kecil berisi peralatan ritual yang diberikan. Bunyi tamina kain putih berajah, dupa yang harum namun getir, kendi kecil berisi air suci, serta paku keramat yang dulu dipakai untuk mematikan mesin ketiga. Namun kali ini perannya berbeda. Kali ini ia harus berbicara langsung dengan roh yang telah lama menghuni pabrik ini. Roh yang selama ini menjadi sumber ketakutan dan penderitaan banyak jiwa. Malam itu, pabrik sunyi, tidak seperti biasanya yang penuh dengan bisik-bisik dan deru mesin. Tapi Rara tahu, keheningan ini justru lebih menakutkan. Karena dalam keheningan, bayangan itu bisa datang tanpa suara. Langkah Rara membawanya ke ruang mesin nomor 3, tempat di mana dulu mesin itu berdiri gagah dan menakutkan. Namun kini hanya tersisa bekas pondasi yang rapuh dan berkarat. Aim, dupa dan mulai merapal mantra yang diajarkan bunyi. Suara lirihnya menyatu dengan desah angin malam. Dalam kegelapan, sebuah bayangan mulai menyatu dengan cahaya yang sangat tipis dari senter kecilnya. Sosok tinggi dan hitam mulai muncul dari sela-sela reruntuhan mesin. Tubuhnya bergetar seperti asap yang tak bisa dipegang. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Rara, membuat darahnya membeku seketika. "Kenapa kau kembali?" Suara itu bergema seperti datang dari dalam liang-liang tanah. Berat dan penuh dendam, Rara menelan ludah. "Aku tidak datang untuk menakutimu lagi. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan ini, untuk menghentikan siklus darah yang tak berujung." Bayangan itu tertawa, tawa yang menggema seperti dentuman logam tua. "Siklus itu adalah hukum, perjanjian yang tak bisa kau batalkan. Aku lahir dari darah dan keserakahan, dan aku akan terus hidup selama ada yang memberi makan." Rara mengangkat kendi air suci dan mengucapkan sumpah di dalamnya. "Kalau kau ingin terus hidup, maka kau harus berjanji pada aku. Aku akan menggantikan tumbal itu. Aku akan menanggung semua beban ini. Tapi kau harus berhenti membunuh orang lain. Berhenti menekat-nakuti mereka yang tidak bersalah." Bayangan itu diam, seperti sedang memikirkan tawaran itu. Angin malam menderu lebih kencang. Debu beterbangan, dan rasa dingin merayap hingga ke tulang. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, sosok itu mengangguk perlahan, dan dengan suara berat berkata, "Janji itu berat, tapi jika itu yang kau pilih, aku akan menerimanya. Tapi ingat, pengganti tumbal tidak pernah lepas dari bayangannya." Rara merasa getaran di dadanya, antara lega dan takut. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi sebuah awal baru. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah dibayangkan. Dengan tangan gemetar, ia menancapkan paku keramat di tengah fondasi mesin, menutup perjanjian itu secara simbolis. Saat paku itu menyentuh batu, sebuah cahaya merah samar menyebar ke seluruh ruangan, mengisi kegelapan dengan panas yang aneh, seperti jiwa yang dilepaskan dan sekaligus terikat. Seketika, suasana berubah, bayangan menghilang, udara menjadi hangat, dan Rara merasakan beban berat terangkat dari punggungnya. Meski terasa ada rantai tak kasat mata yang kini mengikatnya pada pabrik dan roh itu, ia keluar dari pabrik dengan napas berat. Langit cerah, menandai fajar yang baru. Tapi Rara tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah memasuki dunia di mana dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan, dan tugasnya sebagai penjaga perjanjian itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu setelah malam itu, setelah Rara meninggalkan pabrik dengan perasaan campur aduk lega, sekaligus penuh kecemasan kehidupannya. Seolah berubah menjadi cerita lain yang penuh dengan bayangan dan suara-suara yang tak bisa dihapus. Kota Bandung tetap berdenyut dengan segala rutinitasnya, tapi bagi Rara,
Dunia tampak berbeda. Langkahnya yang dulu ringan kini terasa berat. Seakan-akan setiap hembusan napas membawa beban yang tidak terlihat oleh orang lain. Rara merasa hidupnya kini terikat oleh sebuah rantai gaib yang menghubungkan dirinya dengan pabrik tua itu. Dengan roh yang pernah menguasai mesin ketiga, malam-malamnya tak lagi tenang. Walau ia berusaha untuk melupakan, bayangan sosok hitam itu selalu menghantui. Kadang ia merasakan ada tatapan kosong yang mengikuti gerakannya. Ada bisikan pelan di ujung telinga yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara logam berderak yang pernah ia dengar kini muncul dari sadit-sadit gelap rumahnya. Bahkan saat semua pintu dan jendela terkunci rapat, Rara mulai menyadari bahwa menjadi pengganti tumbal bukanlah hal mudah. Bukan hanya soal menanggung kutukan agar orang lain aman, tapi juga harus siap menerima konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan satu persatu. Perubahan kecil muncul dalam hidupnya. Ia kehilangan rasa lapar dan nafsu makan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Teman-teman di kampus mulai bertanya, tapi Rara hanya tersenyum tipis dan berkata, ia sedang sibuk dengan skripsi dan tugas akhir. Padahal, setiap malam ia harus melawan rasa sakit dan kegelisahan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Selain itu, Rara mulai memiliki kemampuan aneh. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk halus di sekitar pabrik di tempat umum. Bahkan di rumahnya sendiri, ia bisa merasakan getaran energi negatif yang tak kasat mata. Seolah-olah ada tirai tipis yang membatasi dirinya dengan dunia lain. Suatu kali, saat ia berjalan pulang di jalan kecil yang sepi, ia merasa diikuti oleh bayangan gelap. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, tatapan kosong itu kembali di belakangnya. Rara berlari sekuat tenaga dan baru berhenti setelah sampai di rumah. Ia tahu, bayangan itu bukan sembarang hantu, itu adalah bagian dari perjanjian yang telah ia buat. Sebuah pengingat bahwa ia tidak sendiri lagi, bahwa ada sesuatu yang selalu mengawasi dan menuntut. Rara pun mencoba mencari cara agar ia tidak terperangkap dalam kegelapan ini selamanya. Ia kembali menghubungi bunyi Tamina, berharap ada jalan keluar atau setidaknya perlindungan lebih kuat. Namun jawaban yang ia dapatkan membuatnya semakin sadar akan beratnya nasibnya. Beban itu sudah kau pilih, Rah, kata bunyi. Tidak ada jalan untuk melepaskan diri tanpa membayar harga yang jauh lebih mahal. Tapi aku akan ajarkan doa dan perlindungan agar kau bisa bertahan. Jangan biarkan bayangan itu masuk terlalu dalam ke jiwamu. Rara mengikuti ajaran itu dengan tekun. Setiap pagi dan malam ia membaca doa, menaburkan bunga di pojok kamar, dan menyalakan dupa sebagai tameng dari serangan gaib. Meski begitu, rasa takut dan kesepian tetap menggerogoti hatinya. Ia mulai menjauh dari teman-teman. Tidak ada lagi tawa ceria atau cerita ringan. Hanya ada keheningan dan perasaan gelisah yang mengkring. Bahkan keluarganya mulai bertanya-tanya, mengapa Rara berubah menjadi seperti itu? Namun Rara tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar. Ia tidak ingin orang lain menjadi tumbal berikutnya. Ia rela menanggung semua ini demi melindungi mereka yang tak bersalah. Waktu terus berjalan, dan siklus tahunannya hampir tiba kembali. Setiap malam Jumat Kliwon, Rara merasakan getaran yang semakin kuat. Getaran yang mengingatkan bahwa roh itu, walau terkekang, masih hidup dan masih haus akan perhatian. Di malam-malam tersebut, Rara sering bermimpi berada kembali di pabrik. Ia berdiri di depan mesin ketiga yang hancur, mendengar suara roda berputar yang memanggil namanya. Suara itu semakin mendesak, seolah-olah menginginkan sesuatu dari dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar janji yang dibuat. Namun berbeda dengan sebelum perjanjian, kini Rara tahu ia harus kuat. Ia bukan korban yang bisa dipermainkan lagi. Ia adalah penjaga perjanjian, pelindung yang menerima beban agar lingkaran gelap itu berhenti membunuh. Akan tetapi, di kedalaman hatinya, Rara masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa menang? Ataukah suatu saat, bayangan itu akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar, menuntut sesuatu yang tidak bisa ia bayar? Dan sampai saat itu tiba, ia akan terus berjalan di antara dua dunia. Dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Menjaga keseimbangan dengan hati yang berani dan jiwa yang penuh luka.